Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Maira dengan NPM 21100000201. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hermeneutika dan penalaran hukum. Jadi mungkin kita langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hermeneutika. Jadi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan. Juga dari kata benar hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Jadi, hermeneutika adalah ilmu dan seni menginterpretasikan atau the art of interpretation suatu teks atau kitab suci. Kemudian, yang dalam perspektif filosofis, hermeneutika ini berarti aliran filsafat yang mempelajari suatu hakikat, hal mengerti atau memahami sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berupa teks, naskah-naskah kuno, peristiwa, pemikiran, dan kitab suci. Yang kesemua hal ini adalah merupakan objek penafsiran hermeneutika. Dalam karya Heidegger dan karya Gadamer, hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika yang berintikan konsep-konsep kunci seperti pendidikan, tradisi, prasangka, pemahaman, lingkaran hermeneutika, pengalaman, sejarah pengaruh, kesadaran sejarah pengaruh, dan juga perpaduan cakrawala atau fusion of horizons. Yang dimaksudkan dengan hermeneutika hukum sebagaimana didefinisikan oleh Gregory Leigh dalam buku Legal Hermeneutics, History, Theory, and Practice, di mana Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Secara filosofis, Gadamer menjelaskan bahwa hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis, yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali. Hermeneutika dalam sejarah pertumbuhannya mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan persepsi dan moda pemakaiannya, sehingga muncul keragaman pendefinisian dan pemahaman terhadap hermeneutika hukum itu sendiri. Gambaran kronologis perkembangan pengertian dan pendefinisian tersebut oleh Richard E. Palmer dibagi ke dalam 6 macam atau kategori hermeneutika, yaitu yang pertama ada the theory of biblical exegesis, yang kedua ada general philological methodology, yang ketiga ada the science of all linguistic understanding, yang keempat ada the methodological foundation of Geisteswissenschaften, dan yang kelima ada phenomenology of existence and of existential understanding, dan yang keenam ada the systems of interpretation. Nah, hermeneutika dan penalaran hukum merupakan dua konsep yang saling terkait dalam memahami dan menafsirkan hukum. Hermeneutika sebagai ilmu penafsiran teks menjadi dasar bagi para ahli hukum untuk menggali makna dan maksud dari sebuah peraturan hukum. Sementara itu, penalaran hukum mengacu pada proses berpikir logis dan sistematis dalam menganalisis, menginterpretasi, dan menerapkan aturan hukum. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam upaya mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks pembangunan hukum, hermeneutika dan penalaran hukum menjadi prinsip-prinsip fundamental yang harus dipahami oleh para pembuat kebijakan, hakim, dan juga praktisi hukum. Melalui penguasaan kedua konsep ini, diharapkan proses penafsiran, analisis, dan penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih akurat, adil, dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kesimpulannya, hermeneutika memainkan peran penting dalam proses interpretasi dan penafsiran hukum. Sebagai pendekatan filosofis, hermeneutika membantu menemukan makna, pemahaman, dan konteks yang lebih mendalam dari teks hukum seperti undang-undang, peraturan, maupun putusan pengadilan. Melalui prinsip-prinsip hermeneutika, para ahli hukum dapat mengkaji secara kritis apa yang tersurat dan tersirat dalam setiap ketentuan hukum, serta mempertimbangkan perspektif historis, sosial, dan budaya yang melatar belakanginya. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.